Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Halo adik-adik yang cerdas dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan saya Pak Hairul, masih di channel Errol Kembar. Kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang keempat di tema 6 subtema 1 semester yang kedua. Pada pembelajaran 4 ini kita akan membahas 3 muatan sekaligus, yaitu muatan bahasa Indonesia, muatan ilmu pengetahuan sosial, dan muatan pendidikan kewarganegaraan. Simak video ini dengan seksama agar kalian semua bisa memahami pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa di akhir video untuk like, subscribe, komen, dan share video ini agar dapat berkembang dan bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran yang keempat. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar terlihat ada seorang anak yang sedang membuang sampah ke sungai. Kira-kira pernahkah kamu melihat seperti gambar di atas? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan yang serupa? Nah, dari gambaran yang terlihat, kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua buah gambar di mana pada kedua gambar tersebut terlihat sangat kotor dan dipenuhi oleh sampah. Nah, kira-kira apa yang dapat kalian ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Semua pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab pada pembahasan materi tema 6 subtema 1 pembelajaran yang keempat berikut ini. Kita akan memasuki muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks dan menjelaskan isi teks dengan peta pikiran. Perhatikan teks pada halaman 39 sampai 40 buku tema 6 K13 yang kalian miliki. Di sana terdapat bacaan atau teks yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia
dengan lingkungan alamnya. Mari kita baca sama-sama. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Silakan kalian lanjutkan membaca dengan seksama pada buku kalian halaman 39 dan 40. Setelah kalian membaca, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan teks eksplanasi yang telah kita baca tadi. Simak pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam karena alam memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Pertanyaan yang kedua, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam di sekitar adalah kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Bagaimana dengan pertanyaan nomor 3? Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungan. Contoh yang dapat Pak Herul berikan adalah membuang sampah sembarangan dan sering menebang pohon. Masih banyak contoh interaksi yang dapat merugikan lingkungan manusia itu sendiri. Pertanyaan yang keempat, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Akibat interaksi negatif manusia dengan lingkungan alam adalah adanya bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Ini bisa terjadi apabila kita sebagai manusia tidak dapat menjaga keseimbangan alam kita, sehingga terjadilah bencana yang menimpa manusia itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan bacaan di atas, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskanlah pemahamanmu pada setiap paragraf bacaan tersebut. Lalu tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Nah, kita akan mencoba menganalisa teks bacaan tersebut. Yang pertama, judul bacaannya. Apa judul bacaan di atas? Judulnya adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Gagasan pokok paragraf kedua, dampak buruk interaksi manusia dengan alam. Sedangkan paragraf ketiga, bencana yang terjadi akibat pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, dari ketiga paragraf tersebut, sekarang kita akan menentukan kata kunci dari setiap paragraf. Kata kunci paragraf pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam dan saling berkaitan. Yang kedua, kata kuncinya dampak buruk dan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Sedangkan paragraf yang ketiga, kata kuncinya pertama pengaruh negatif, yang kedua interaksi manusia dan lingkungan alam, yang ketiga terjadi bencana. Nah, setelah kita
menentukan kata kunci dari setiap paragraf. Nah, sekarang tugas kalian adalah ceritakanlah kembali apa yang kamu ketahui tentang bacaan di atas dalam sebuah paragraf. Tulislah penjelasanmu di bawah ini dengan menggunakan kata-kata yang baku. Jadi silakan kalian semua, anak-anak hebat, anak-anak pintar, anak-anak yang luar biasa, untuk berkreasi menceritakan kembali apa yang telah dibaca menggunakan bahasamu tetapi dengan kata-kata yang baku. Selamat bekerja. Setelah kita melakukan kesimpulan, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu muatan ilmu pengetahuan sosial. Yang akan kita bahas adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Jadi silakan kalian mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal kalian, lalu lihatlah interaksi masyarakat di sekitar dalam lingkungan dan pengaruh negatifnya. Di sini Pak Hairul sudah memiliki beberapa contoh saja. Untuk selebihnya silakan kalian tambahkan. Pak Guru yakin kalian sangat mampu untuk melakukan itu karena kalian adalah murid-murid yang hebat, luar biasa, dan cerdas. Beberapa contoh yang dapat Pak Hairul berikan. Yang pertama, bentuk kegiatan interaksinya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Pengaruh negatif yang terjadi misalnya di bidang pertanian, penggunaan pupuk kimia buatan dapat merusak tanah. Terus usaha untuk memperbaikinya, gunakan pupuk kandang atau pupuk kompos. Sementara di perkebunan, misalnya pengaruh negatif yang terjadi, penggunaan pestisida buatan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Apa usaha yang dapat kita lakukan? Menggunakan pestisida alami dari tumbuhan seperti tembakau, cengkeh, serai, wangi, dan bunga krisan. Masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi Pak Hairul hanya memberikan 4 contoh saja. Nah, setelah kita melakukan pekerjaan tersebut, perlihatkanlah hasil pengamatanmu kepada teman dan dalam kelompokmu. Presentasikanlah hasil temuanmu dalam kelompok. Jawablah pertanyaan yang berikan temanmu terhadap hasil presentasimu. Berikan juga tanggapan atas pekerjaan temanmu yang lain. Nah, jadi di sini silakan kalian semua berkreasi. Silakan kalian semua memberikan pendapat, mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian tulis. Dan silakan kalian semua membuat kesimpulan yang kamu dapat dari kegiatan ini. Selanjutnya kita akan memasuki muatan PKN, yaitu kita akan membahas tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang hak. Siapa yang masih ingat apa itu hak? Ya, benar sekali. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Sekarang kita akan membahas kewajiban. Pertanyaannya, apa itu kira-kira kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pak Hairul ulangi, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, perhatikan peta pikiran berikut.
hak dan kewajiban. Apa saja hak sebagai siswa di sekolah? Hak sebagai siswa di sekolah contohnya yang pertama, sarana belajar yang bersih, kamar mandi yang bersih, belajar dengan tenang, mendapat perlakuan yang adil, mendapat penilaian hasil belajar. Nah, selain hak, kita juga punya kewajiban sebagai siswa di sekolah. Apa saja kewajiban kita? Yang pertama, menjaga kebersihan sarana belajar, menjaga kebersihan kamar mandi, menaati aturan sekolah, menghormati semua warga sekolah, dan mengikuti penilaian hasil belajar. Selain di sekolah, di rumah juga. Di rumah kita juga punya hak. Apa contoh hak anak di rumah? 1. Mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan makanan dan pakaian yang layak, menyatakan pendapat, beristirahat dengan cukup, dan yang kelima, bermain dengan teman sebaya. Selain hak di rumah, kita juga punya kewajiban di rumah. Yang pertama, menghormati orang tua kita, membantu orang tua kita, menyatakan pendapat dengan santun, mendengarkan nasihat orang tua, menaati aturan di rumah. Nah, sekarang kita harus melaksanakan kewajiban dengan lebih baik. Saat di rumah, kita bisa berdiskusi bersama orang tua kita kan. Kita dapat berdiskusi tentang kewajiban yang telah kita lakukan dan yang belum kita lakukan. Lalu kita bisa meminta saran agar kita dapat melakukan kewajiban dengan lebih baik. Nah, mari perhatikan beberapa saran agar kita dapat melakukan kewajiban dengan baik itu. Yang pertama, mengetahui akibat tidak melaksanakan kewajiban. Yang kedua, tidak menunda-nunda kewajiban. Yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan atau daftar kewajiban. Yang keempat, meminta orang lain untuk mengingatkan. Nah, bagaimana anak-anak yang cerdas? Mudah-mudahan apa yang Pak Herul sampaikan dapat dicerna, dapat dipahami, dapat dimengerti, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Demikian, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen channel Errol Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.